أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang ulun muliakan dan hormati Al-Habib Muhammad Mursyid dan Habib-Habib yang lain dalam kaum akhlak dan waktu bersatu. Ulun terima kasih banyak yang mengundang ulun mau mendengar tausiahan ulun. Ya ulun terima kasih banyak minta halal minta itu dunia dan akhirat walafiat itu aja ulun sampaikan. Kita doakan Habib supaya panjang umur sih, mudah-mudahan Allah membimbing kita bacaan di dalam permaulidan salawat maulid sintesurat dan tarekat di sini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man yasha'a bil wilayah. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih dari segala hamba-Nya akan orang yang dijadikannya dengan waliullah. Jadi wali Allah itu pilihan Allah Ta'ala lewat kita. Mudah-mudahan jangan mempermaafkan dan mengerti. Jadi yang mana di majelis itu, yang menuntut itu pilihan Allah. Jadi yang mana kada mau turun ke majelis jangan jadi ingat. Ini ada dipilih Allah Ta'ala, ada dipilih ada Rasulullah. Nah itu nah. Karena orang-orang khususnya yang dipilih Allah dan Rasulullah yang mau hadir ke majelis. Karena menuntut ilmu itu wajib. Jarabi kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Makanya setiap cerita hikayat atau manaqib para waliullah itu semuaan pasti menuntut ilmu. Kita itu yang banyak ada terlaksanakan. Wa khassasahu bihamli asrarihi, dan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk membawakan akan segala rahasianya. Jadi para waliullah, para alim ulama itu tadi, Nabi dan Rasul itu yang wakil Allah yang menyampaikan risalah Allah, ilmu Allah disampaikan kepada umat. Jadi para pewarisnya, para warisul anbiya siapa? Alim ulama. Alim ulama itulah warasatul anbiya. Makanya di dalam manaqib Abah Guru Sokumpul apa? Jadi itu manaqib dituliskan paling besar musibah pada agama ya, wafatnya Nabi penutup Rasulnya dan wafat ulama penggantinya ya. Nah itu kan. Jadi yang hati kita ada yang merasa cinta mahabbah dengan para waliullah, para orang soleh dan orang yang alim-alim. Namun sidin wafat atau meninggal dunia berarti itu dikhawatirkan. Nauzubillah dari keimanannya. Itu aja kan. Nah tadi. Wajazabahu ilaihi bisabiqil iman, dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya sedang apa dengan sebab terdahulu pertolongannya. Jadi pertolongan Allah Ta'ala itu sudah duluan dengan kita belum meminta sudah diberi, ya kan? Begitu lahir difasilitasi Allah Ta'ala di ujung rambut dari batin kita, ya kan? Itu sudah pasti sampai akhir umur. Tapi kita ada lagi yang beradab apa ada dengan Gusti Allah jaluran Jawa, ya kan? Makanya setiap akil balik ini sudah haid laki-laki itu sudah keluar air mani atau 15 tahun umurnya wajib sholat di waktu dan menuntut ilmu agama. 3 yang wajib dituntut, fikih, tauhid dan tasawuf. Tasawuf itu ilmu batin, ilmu hakikat. Nah, wajib itu bilangnya ada atulahan dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menyuruh untuk kita ada jiwanya enggan ada aku. Ya, nah, mumpung ada di sini kan nyaman belajar tarekat, wajib belajar. Karena ini kisahnya sama Al-Madani, Sidin pun menuntut ilmunya dalam kisahnya sedikit aja. Pokoknya 10 ya, yang tentang jam lah. Wa ashkuruhu man alaina, wa ashkuruhu annahu man alaina bil iman bima ja'at bi aqya'u min asrar rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang
didatangkan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dan wali-wali Allah daripada segala rahasia-rahasia ilmu Allah Ta'ala yang bangsa ketuhanan. Ya. Makanya yang dijulungi oleh Allah Ta'ala melimpahkan rahmat barakat itu adalah orang soleh, orang wali. Jadi rahasia Allah itu hubungan para alim ulama dan wali-wali itu mengandung rahasia ketuhanan, rahasia Allah Ta'ala. Di mana buktinya guru, makanya tidak ada sesuatu kesempitan dunia dan akhirat, ada dunia dan akhirat. Wani para wali itu tiau aku aja di dia, panggil namaku, niscaya akan aku bantu kesusahan di dunia dan akhirat. Buktinya Pak, anak ulun kecil guru datang orang guru kita baju ya kan? Tidak Pak. Ya. Tanah ulunna sudah 10 tahun anak penjual, ada payu-payu, datang orang guru loh minta baju. Guru doakan minta baju supaya payu lakas tanah ulun hendak naik haji. Nah, kan payu. Ulun lawas doa ada bini dah, kalau dapat jodoh apaan? Lambat mana belaki dah. Mandikan gurunya, ini dimandi guru lakas kalau belaki bini. Tanda kan mengandung rahasia ketuhanan, rahasia Allah Ta'ala. Terus lagi sedikit. Wa wafaqana bi muta'abati sunatihim wal bahiyati saniyah. Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti angan-jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Ya, makanya orang yang menuntut ilmu agama itu dilepaskan siksa kubur oleh Allah Ta'ala. Tanya jawab dan kubur ada dikabuni lagi. Tidak ditanya lagi marabbuka wa man nabiyuka, itu bagi orang awam yang ada mau menuntut ilmu. Yang panas yaumul mahsyar itu orang awam yang ada di guruan. Amun diisi guru inya dalam tanggungan kewenangan gurunya. Karena guru dari guru-gurunya sampai ke hajat Rasulullah. Sanadnya. Makanya di sana karena di hari kiamat itu yaumul mahsyar itu orang meninggal dunia lelaki pun bibini nang tinggi pangkat derajatnya, nang sugih awapun nang melarat, nang hina, nang miskin, nang pintar atau nang bungol gitu aja, nang ada pintar tetap bagi lanjangnya ini. Tapi nang ada lanjang siapa? Yang uratan nang ada di sana. Itu adalah orang yang menuntut ilmu yang bisi guru, supan guru. Jadi guru ayo yang pakai lawan aku umpat aku mendatangi guru-gurumu sampai ke hati Rasulullah. Ada lanjang, ada kayaknya di sana kan tuh ada hadis uratan, ada pakai penutup kepala, ada bersandal, ada berbaju, ada berselawar. Beginilah itu rimpong, bugil. Nah, ini kenapa itu orang awam? Jadi kalau orang ilmu kada pakai itu berbaju berselawar kayak kita di masjid, rapi harum lagi. Namun berbaju kada berbaju berselawar, bertelanjang mulai mendatangi guru sampai ke harapan Rasulullah. Rasulullah supan tidak supan, malu. Jadi jar orang Jawa isin. Ya, ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh. Kalau orang jalan kan uyuhan loh tapi banyak tugasnya. Terus kan dari wa usalli wa usallim ala man sajada lahu mulku wa huwa bi zahri abihi sirri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya, pengikutnya dan para keluarga beliau sampai hari kiamat. Nah, jadi orang yang berselawat lewat Nabi dah nak dibuat Sayyidina, ada bapaknya, nang ada Sayyidina, ada bapaknya nang bakalan nang afdal, yang paling bagus buat Sayyidina sebagai takziman wa takriman, ta'adduban beradab, paham lah. Jadi bila orang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semua anak itu tadi dah seluruh dunia berapa yang mengucapkan itu kita dapat barakat syafaat. Jadi alhamdulillah kita di TV ini wah apa salah karangan ada lihat apa logika aja kita berpikir kita juga Nabi Adam kan. Nabi Adam berapa ribu tahun. Nabi kita itu 1400-an aja belum 1500 tahun aja. Masa juga itu kan ada yang diisi banyak keturunan Zuriat itu cucu Rasulullah SAW itu Sayyidina Husain bini Sidin 511 ini itu yang mulai Zuriat banyak. Makanya Al Hasan itu banyak daerah Indonesia. Kalau Al Husain sedikit, kalau kada salah tinggi aja
di sini begini ya. Kalau Al-Hasan lah. Jadi yang banyak tuh Al-Hasan ini. Yang paling banyak di Indonesia. Karena bininya cucu Rasulullah yang namanya Sayyidina Hasan itu 511 ini mungkin 4 masih ada apa-apa kan awan Sidin 4 aja. Sidin 511 ini ayo pada gampangnya itu yang dilihat banyak. Jadi jangan heran itu sudah 1000 tahun yang lalu di Mesir itu sudah dibahas masalah habaib kan boleh deh. Jangan dihirani dengan 4 tuh orang bungul. Orang ada pintaran itu. Hanya menutupi yang lain aja supaya ada ketahuan keaiban keburukan negara itu. Berusaha kita umpatan kebir aja. Nih, ini lah. Orang kan, aku nih sembahyang belajar di mana itu nah wajib. Aku tinggi mangkat tuh soalnya korupsi. Nah itu. Ini ada hubungan habaib dimasalahkan. Mau nggak ada hubungan habaib kafir kita nih banyak. Yang datang itu yang mana dari Hadramaut Yaman segala itu Pulau Jawa itu Islam akan itu hubungan habaib. Makanya tuh dikasang masak tumbal di tanah Jawa itu oleh para habaib. Oleh Songo itu generasi yang ketiga sudah ada 9 gitu di atas yang 2 di atas turun itu. Saya Subakir itu ceritanya kalau panjang lebar lagi kita saya makan aja. Jadi selalu berkaitan jadi jangan diherani yang kayak itulah. Jangan digubris biarkan aja. Jangan juga disalahkan, beda menyalahkan Allah Ta'ala. Itulah af'al Allah Ta'ala. Itulah perbuatan Allah. Kalau bisa kita umpet campur semuanya itu gawean Tuhan. Dunianya memang prahara, negerinya bala, negerinya panas juga dunia hancur ya waktunya kena musnah juga. Kita jangan umpet hancur anu bumi Tuhan ini negara ini jangan kita umpet hancur. Kita narkoba umpet hancur negara karena pernah hancur bumi Allah Ta'ala ya kan. Jadi pejabat gak adil. Nah itu umpet hancur karena ya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat aku umat Nabi Muhammad sudah balik sembahyang gak ada mau atau umpet hancur juga. Percaya anak percaya dia jangan marah dulu lah ya. Ojo nusuk karo ulo terus sama hakim aja lah. Itu kamu bisa jawab. Terus nah jadi kita baca mengenai Syekh Saman Al-Madani ini siapa Sidin? Sidin dilahirkan tahun 1132. Wafat Sidin Bang tahun 1189. Berarti umur Sidin berapa? 57 tahun lah. 57 tahun aja umur meninggal sama Imam Ghazali umur 52 tahun. Andungnya lah orang bahari andung benar tapi berwarna kutub luar biasa. Mungkin kita baik juga aku majelis lah Tuhan menggaya berguru sekompol itu 20 tahun jadi wali kutub jadi guru Sarwani Abdul Bangil Bang pemerintah Sidin aman sepupu itu berapa umur 20 tahun mengajar di tanah suci Mekah di Masjidil Haram 8 bulan ya belajar di situ menjadi guru yang dibacakan kitabnya Insan Lokamnya. Bayangkan orang bahari mun kita umur 20 tahun anak kita bakal layangan main layang-layang kelereng itu kita bapaknya umur 60-70 aduh main dum ya main domino itu kacau balau. Umur 75 hamuk nenek di rumah nenek wah uring berharap 4 bulan berharap terus pusing kepala air. Kenapa? Umur 75 kali berpacaran berselingkuh tumbuh nenek aku ini kenapa kayak kian nyanyi kelakuan aku di sini nomor lagi mati aku sudah mengambil berkat kalau kita ada sampat lagi aku kena gini. Nah ini sebelum jur banjar kebarungan kait nang tuha gawian luput ada bujur apa masih banjar ngerti ya. Jadi Syekh Saman Al-Madani ini sejak kecil sudah dididik agama oleh siapa? Oleh ayahanda beliau. Siapa ngaran anak anda beliau tadi? Disampaikan tadi Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Terus ini sebatu mengambil ilmu dengan orang tua. Kalau kita mau jadi anak, ada kan mengaji sembahyang, ada tak mengaji sekolah di TPA dengan baik gubernur wajibat bapaknya. Ayolah, itu maunya. Apa guru sekompol itu yang mengajari siapa? Mama bapak Sidin dengan nenek Sidin. Nenek Sidin itu sehari hafal Quran
habis kurang dibaca khatam hilin tapi geser kurangnya majujub. Tapi kalau mengajari cucu mengajari abang kumpul, mengajari agama ada majujub ini ingat aja. Tapi kalau sudah imbang itu majujub ini. Zaman Jepang lah. Jadi sini itu kan ada gawian rumah itu bocor, tapi karena orang wali itu kan dunia itu kan datang. Jadi sini itu di perumahan aja kalau bang bertanaman kan ya. Kebun rumah atau nampak itu ya mesti. Tempatnya kurang aja nih. Bawain kan aja bulik kan nah dibagiin ke toki rumah janda-janda yang miskin ini duit dibagi itu orang lain kita dipuluhakan ya banyak disekekan duit itu disimpan dikumpul banyak ditukarkan bahan benda mobil diaraikan diagakkan ada kan apa yang bahasa Indonesia dipamerkan nah itu kalau kita kan gitu kalau orang wali kata makanya saya sama Al-Badani itu begitu sudah bidayah sidin sampai sidin diberi hadiah para pejabat di para alim ulama para orang-orang soleh orang yang pangkat dunia dan akhirat datang dalam sidin dikasih hadiah emas perak harta benda sidin kumpulkan sidin bagi pulang karena orang wali itu kalau ada harta di rumah itu ada karena nyaman goreng kita orang awam kalau untung pedagang banyak bajil anak dapat 2-3 miliar alhamdulillah goreng nyaman sudah ada payo, nah pusing apa bini anum 4 ya kan pusing apa makanya orang yang berbini anum tuh itu ngarannya nikmat membawa sengsara hanya kenapa aja berbini anum ketahuan penipuan sekali bini celurit kayak gitu itu artinya nikmat membawa sengsara ya kan mana ada aja kan nah jadi Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani tadi mengambil ilmu dengan Bapak Sidin Sorang. Abang Gus Kumpul itu juga kayak itu juga aja mengambil ilmu kawan. Siapa lagi? Guru-guru siapa? Guru Husin Qadri mengambil ilmu dengan Bapak Sidin, dengan Kai Sidin, dengan Kai Kandung. Ada pernah sekolah di umum SD atau SR, SMP sampai negeri ada pernah diberi Darussalam itu ijazah ketamatan kelulusan menjadi apa? Menjadi ketua Nahdlatul Ulama. Kurang baik, kurang ada. Kita S1 aja nganggur, ya kan? Itu kita. Nah, jadi sidin tadi siapa guru-guru sidin? Saya Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Sayyidi Waliul Zahid, Syekh Atiyah, Syekh Atiyah. Siapa lagi yang ketiga? Syekh Sayyid Junaidi Al-Madani. Tuh guru-guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Siapa lagi? Syekh Sayyid Sulaiman Ali Al-Qurdi. Nah, jadi Datuk Kalapen sempat berguru dengan Syekh Sulaiman Qurdi. Orang Mesir ini. Karena Sidin hendak pulang habis di Makkah itu pulang ke sana, ke Madinah, ketemuan dengan Syekh Saman Al-Madani, Datuk Kalapen, Syekh Muhammad Al-Banjari. Anak belajar ke Mesir, jadi jangan ini ada orang tuan guru Mesir, orang alim di Mesir, alim ulama Musa, ini Syekh Sulaiman Ali Al-Qurdi nih. Jadi jadi kita kemana anak ke Mesir itu ada nana alim selain di sana tuh kurang yang paling alim adalah aku di sini. Wajar di sini boleh foto. Harus belajar di situ. Dijulungi tarekat sama saya sama dijulungi tarekat Datuk Kalapen itu dijulungi tarekat 2 hari ini dan dijulungi tarekat belum lagi mengamalkan ini mengajarkan karena yang dituaju wali 2 orangnya makanya belajar tuh kalau yang sudah wasil Allah Ta'ala nyaman diajari abang guru sekumpul tuh waktu belajar Nur Muhammad ilmu kesempurnaan tuh dengan siapa? Wali Muhammad Gadong kan sudah sampai, sudah wali sini diajari sana kan itu kan kitab nah kitabnya sudah tamat sebulan nah jadi gue mundur meluntah membenam iwak makanan nah sudah tamat dia yang mengajarkan padahal jangan apa ya Sidin bercampur di baju aja nak berokok berganti baju di dalam baju tuh saking walinya tuh orang saking takwanya lawan Allah Ta'ala kita takwa aja kan lebih kan takutan milik Tuhan ada wadinya macam-macam habis luka orang kabut dokter menyapa menjahit lukanya kenapa ini pak ya ini kelahi sama ibu-ibu senjata apa dipakai di galawang membibini anak turun untuk membibini di paru paru dan kalah mata luka racap beratus ada kejahitan nah ada sawat
Kalau sabi kau lagi menjahit mantrinya, banyak banget mata luka ngeracak. Jadi kan bibinya dia kan macam-macamnya syarat. Nah, tadi jadi Sidin tadi sempat mengambil ilmu. Saya sama saya mau asal al-Bani dengan Syekh Sulaiman Al-Qurdi dari pengurus Syekh Saman Al-Madani. Karena yang memberi izin tadi Syekh Saman Madani. Karena waktu itu ada diberi pertanyaan. Pikir, jadi orang tuh nenek-nenek umur 70 kan kada haid lagi. Menopause sudah, amunnya hendak belaki dia apa? Dihitung salah kurung 3 kali suci. Yang kau menjawab itu kalau baiknya sama tak satu jari. Jadi di sini nih dengan jawab dengan surat. Nang mana orangnya? Mana murid yang menjawab itu dari Indonesia? Sini. Begitu duduk, langsung duduk tiga. Orang alim, orang dia zolos. Orang alim kan orang alim duduk di buju-buju, juga ada demo, ada tampil, banyak kan? Banyak aja. Cuma orang tampil itu kebanyakan di tarbiyah guru hanya timbul. Kayak saya sama Al-Badani sudah disuruh menjahitkan ilmu hanya ingin mengajar. Itu kelampaian saya mengatakan Al-Badani itu sampai apa semua bila sudah disuruh mengajarkan hanya mengajarkan. Kita kan ada guru ada bisi guru bisa seorang di Banjar. Ada suruhan, ada mandat itu orang lari. Tadi luar biasanya lawan guru tadi banyak ujiannya. Yang pemakam bisa kumpul bertiga tuh Guru Saman Mulia tuh itu murid Syekhullah Turki. Karamatnya Syekhullah Turki itu amun Sidin mamai diomelin dia Banjar. Itu diomelin biasanya biar bahasa Banjar dimamai. Pacang jadi wali besar, ulama besar 12 tahun. Guru Syekh Saman Mulia ini amannya Abang Kumpul 12 tahun untuk ilmu di Aumeng di Sidin 12 tahun kayak kan datang sampai tanah hari di Mumeli aja ayo tapi jadinya jadi wali besar itu berkata orang wali ngomel aja murid jadi wali. Kalau kita menurut ngomel lihat nyatain tarik kan kalau kita wali. Habibnya tahu lagi Habib Muhammad Surabaya meninggal kalau dia pacar lampu awaknya menyalakan jangan kalau terang kalau belajar ilmu agama belajar dengan guru siapa dengan Habib Abu Bakar Gresik itu 7 tahun berjalan kaki ke Gresik itu dari Surabaya jalan kaki gomis dilepas surban dilepas pulang dilepas sampai di sana saya bilang Habib Abu Bakar Gresik lepas semuanya ini jadi pramusagi tukang masak tukang hidangan air 7 tahun begitu sakit Habib Abu Bakar Gresik Beb siapa ganti sempian bro Beb nanti ini Habibnya kun walian jadi wali langsung itu orang wali jadi yang ianya dengan guru itu berhadam itu yang penting guru dengan Abu Guru Bandang itu 7 tahun berhadam bersihkan kubah bersih WC tahi comberan begitu awal yang ketiga belum dipilih suruh membaca padahal itu 5.000 keluar orangnya Guru Guru Mardani, Guru Ahmad Jaini Guru Udin dia kan ada sebenarnya belum disuruh jadi kita tuh yang penting itu bahagia jadi Syekh Saman Al-Madani seperti Guru Saman Mulia itu kan pemakam bertiga di sekumpul. Siapanya Guru Saman Abdul Jalil. Guru Saman Abdul Jalil itu bertua mintuha bertua oleh Guru Saman Mulia umur 80 tahun baru awet. Itu kan ada isyarat dulu. Begitu bermimpi Guru Saman Jalil bertemu dengan Guru Kasbul Anwar disuruh belajar dengan Guru Saman Mulia baru belajar datang sini pagi-pagi. Tok assalamualaikum ada apa salingan? Kan orang tua sama-sama umur apa habar Guru Kasbul Anwar kalau tadi datangi nyawan apa datangi kamu artinya datangi tiang ini kan kenapa nyuruh berguru dan tadi diterima 5 tahun hanya dia jadi tapi jadi menantu terus sama dia perguruan jadi bantu ya kan yang belajar tadi masuk tua dikasihkan anak punya anak 2 umur 80 Guru Saman Mulia itu baru nikah punya anak 2 dari anak Guru Saman Jabir itu
Ya, bayangkan kalau kita umur 80 almarhum. Almarhum benar, umur 80 orang Bahari mesinnya Yanmar, ini doping. Kenapa kayaknya kalau ada di dongkrak bahaya, kalau ada dengan tangkur ada bisa ya. Habib umur berapa Ben? 60-an, 65. Ulun 51 berarti. Masih antum lah lihat. Gitu deh. Nah jadi kita teruskan lah. Terus, jadi guru-guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Said Akar itu guru sidin juga. Syekh Said siapa? Ibrahim Al-Masis itu guru sidin. Orang wali-wali besar semua, ulama-ulama terkenal semua. Sesuai ya. Kutubnya Madinah. Jadi, satu riwayat sidin itu belajar dengan Syekh Muhammad Al-Said Al-Banjari mengambil ilmu dengan Syekh Saman Al-Badani itu umur sidin itu 21 tahun. Syekh Muhammad Al-Said Al-Banjari 45 tahun umur. 35 tahun menuntut ilmu di tanah suci Mekah dan di Madinah kumpulannya 30 tahun. 15 tahun di Mekah, 15 tahun di Madinah. Kita hanya 4 malam ya. Wadi sudah. Ini tidak keluar rumah. Ada pinandu lagi dengan duit amun sedikit, amunnya banyak pinandu. Banyak ini kalau ilmu yang itu tamat hanya 2 hari, hanya seminggu udah wasin dan Allah luput banget. Yang ke-7 guru sini siapa? Syekh Said Al-Wali Alwi Al-Haddad. Nah jadi ini pernah berguru dengan anaknya Habib Abdullah Al-Haddad. Oh luar biasa orang yang Latiful Haddad tuh. Latiful Haddad tuh kalau di Jawa Timur sampai sekarang dibaca orang. Zaman dulu tahun 79, 78, 77, 76 sampai 77, 78 itu kan musim itu Maria PK bahar itu. Jadi 17 kecamatan itu berapa provinsi? 7 provinsi kan jangan. 17 kecamatan berapa provinsi itu pernah semua Maria PK. Jadi diberi oleh Soleh Habib Soleh Tanggul Jimat. Jimat itu tulisannya selamat tinggal segala penyakit, dibungkus dengan plastik, ditimbulkan di dalam sumur besar, diambil orang. Semua yang minum air itu tidak kena penyakit itu. Sembuh yang mana kena sembuh. Makanya kejamnya dulu kalau kena pagi tengah hari masih meninggal, kena tengah hari sore meninggal, kena itu senja tengah malam meninggal, tengah malam subuh meninggal. Itu tahun 76 kalau anda percaya tahunnya yang umuran itu. Jawa Timur. Lalu disuruh membaca Latiful Haddad karena habis maghrib. Sampai sekarang masih baca tuh Latiful Haddad. Jadi tambahkan Latiful Haddad. Jadi guru-guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani murid sidin itulah tadi yang murid sidin di Indonesia. Siapa murid sidin di Indonesia? Enak ceritakan. Ini yang murid sidin di antaranya. Murid sidin dan guru-guru sidin. Syekh Said Sadiq bin Umar Pan Al-Madani itu murid sidin. Orang besar juga. Terus zaman Datuk Lampayan tuh, saya mau kasih namanya. Syekh Said Abdul Baqi bin Muhammad Soleh As-Su'abi Al-Ansari Al-Madani. Itu murid sidin semua. Siapa lagi yang ketiga? Syekh Said Muhammad bin Said Husain Al-Jubri. Nah itu murid sidin semua, murid Habib semua. Karena Habib itu luar biasa, dia orang dia Rasulullah muliakan. Istilahnya Habib untung benarnya, berarti orangnya alim. Ibadah pula. Masya Allah. Kan Habib ini kalau di Indonesia kawinnya dengan orang biasa. Dan turunnya datang di Yaman asalnya. Kawinnya dengan orang Dayak. Nanti kalau membela Dayak, jangan harap orang Banjar Dayak. Banjar itu Dayak semuanya. Pada tuannya sama. Cuma dia aslinya Islam jadi tinggalan di Banjar. Ya orang mau Dayak. Dia orang Banjar itu Dayak misalnya. Harus anak bahasa. Terus serangannya lu pada dulu tentang Yaman dia. Belum ada mau dari juga. Ada tahu lu. Yang benar itu. Habib siapa? Habib Selon. Habib Selon itu sebuah bulut tuh. Sangat ledang, sebuah bulut. Bapaknya dengan bawa bulut sebuah aneh. Habibnya, Habib anak Habib Selon itu Habib Selon dia sudah meninggal. Jadi siapa lagi murid sidin? Syekh Abdul
Ghani, nah, bin Abu Bakar Al-Hindi. Nah, ini dia juga, boleh sih juga. Syekh si siapa? Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Bajari Kalampayan Partaburakan. Ini yang di Indonesia. Siapa lagi yang di Sumatera? Syekh Abdul Samad Al-Palembani yang mengarang kitab Sirrus Salikin, Bidayatul Hidayah, sama yang juga. Banyak lagi yang lain-lain. Nah, yang di Anban di Sulawesi, nah ini Al-Bugisi tulisannya belakangnya. Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Nah ini menantu Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Bisa anak ini berapa kalau tiga. Alim dua, wali dua semua mengarang kitab kerukunan tuh. Anak tiga juga. Di Kalampayan. Itu kawan yang menuntut ilmu dari Indonesia keempat. Yang keempat siapa? Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Jawi Al-Bantani. Nah ini bentuk Dayang Gusdur. Hasyim Asy'ari itu Julian Sidin. Nah itu yang orang Pancasila, anak berubah lah Pancasila. Anak orang Pancasila dia puasa 3 hari 3 malam dulu. Siapa? Itu. Nah, Sidin Hasyim Asy'ari itu Britan Presiden Soekarno. Siapa bunyinya kalimat Pancasila, kan itu makanya kebanyakan undang-undang dasar 45 itu seberatan itu kebanyakannya bersesuaian dengan apa itu Quran dan hadis, makanya ini dihapus ada berapa 36 kok. Baik itu kan saking zolimnya negara kita, bukan orangnya, bukan negaranya, orang-orang yang di sana, parlemen-parlemen yang ada jujur yang anak menghancurkan bangsa sendiri banyak. Hanya orang ulama ditangkapi zaman itu. Wah ini dari bebas pemandiran. Nah jadi kalau kita mengerti jangan terlalu banyak pakai sabar, tenang aja. Terus kan tadi sampai itu Datuk Kalampayan dari bisi anak bapak, bisimu anak Sidin tadi dikawinkan dengan Kiai Haji Abdul Wahab Bugis. Ini kenapa? Anaknya orang alim. Ada bulik hitam bulik ke Sulawesi harusnya di sini. Makanya saya sama Al-Madani itu banyaknya saking bisi murid luar biasa. Sampai Datuk Kalampayan bulik. Bangsa jin pun ikut lawan Datuk Kalampayan ngarannya Datuk Almina yang berdiam di Kalampayan sampai akhir hayat Sidin, sampai hari kiamat menjaga itu umatnya Nabi Nuh alaihi salam 40.000 tahun umur. Almina itu Bapak Sidin. Waktu si Ibnu Abbas membaca hadis duduk sampai itu jin aja untuk ilmu. Makanya itu jinnya ada jin melihat kalau itu punya kayak ini pelajarannya. Jadi orang yang membertak menjadi itu ada jin gitu. Dan lihat yang jin perbedaan dia ada jin di sini banyak aja. Jadi ilmu majelis yang memberkata pasti ada jinnya. 4 pelajaran. Ini mana ganggu kan ya? Kadang-kadang perasaan banyak loh. Wah, ini senang gitu. Apalagi kita sama nih. Orang mau negara sama nih suki punya akhirat, Abdul Hajat punya akhirat. Nah, ini namanya. Nah, jadi sampai gitu aja kita. Jadi Syekh Saman Al-Madani ini berpesan Sidin, apabila kau ada kesusahan dunia dan akhirat, panggillah namaku. Jadi ada seseorang yang alim beranak, istrinya susah melahirkan, lalu disebutlah ya Salman 3 kali dengan menyebut nama Waliullah Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini, mudahlah beranak. Terus ada lagi yang datang mudah ingat ngarannya, manusia ada bisa ingat ngarannya. Jadi orang itu dengan suatu negeri mendatangi di negerinya itu ada ibaratnya itu petinggi, ada suatu presiden lah, raja yang zolim. Bila yang sugih dirampoknya, diambilin itu orangnya dibunuhnya. Zolim benar. Orang yang taat lawan Tuhan bunuhnya, yang menjalankan agamanya. Jadi datang orang yang sama Al-Madani. Wahai yang sama Al-Madani, di kampung saya atau negeri saya ada orang yang zolim, raja yang zolim. Apa juga amalan wiritan atau isim yang menolakkan kezoliman kejahatannya itu supaya jangan mengganggu dengan ahli keluargamu. Jar Syekh Saman Al-Madani, ikam kiau diriku, kau sebut namaku, panggillah diriku. Sampai 3 kali diulangi itu lagi. Jadi kada percaya kan? Waktu ikam patah apa layar mutan, apa nih tiang layar, waktu berlayar ke sini, ikam memanggil namaku, ikam tolongi orang. Oh iya bujur wali. Nah itu hanya orang wali bisa naik. Orang wali itu. Itu jadi bulan cukup bulan. Nah, jadi barang siapa jadi wasiat izin,
membaca Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang subuh, ba'da subuhi, sudah sholat subuh, belum berkata-kata dunia, dicatat oleh Allah Ta'ala atau dicatat dalam kewalian wali cukup berkam konsep Muhammad sama Muhammad ini. Bila wali kutubian selamat kan? Selamat dunia kan? Sugih kan? Sugih dunia kan? Bini selamat juga, anak mah selamat juga. Tapi jangan berkata-kata dunia. Ambilkan baju ada. Jadi assalamualaikum, kubirin dulu. Habis hanya baca mobil lu di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita hajatkan dunia dan akhirat, maupun itu yang baik atau berkada, ampun. Tapi gue hajat pasti yang baik, apa? Yang ada baik kan menduakan ini benar ya. Ampun maaf, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Zahir dan batin, keselamatan kita berdatang dunia sampai akhirat. Kabul hajat kita dunia akhirat, sugih dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wasallam ajma'in. Allahumma ja'alna ya mawlana ila alika zikri wa na'amaka syakirin wa ala qadayka wa malika wa qadina sabirin min al-halal al-marzuqin wa an al-haram al-ma'sumin wa an jinna min ma'alim wa an niranin wa an ba'alim bayna wajhi wa wajhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nusri mutamatti'in rudun Allahumma ilayka maratan jamila rudun Allahumma ilayka maratan jamila rudun Allahumma ilayka maratan jamila wa la taj'al lahu li syaitan علينا بسائر الحلال ولا عند الممل ولا قبله ولا بعده دينا ولا سبيلا وأجرنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها سواء من العظيم من العاصمة وتقبلها منا بفضله وكرمه قبول حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا زور مرناه وكبرناه وهللناه يا نبينا من نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين من المرسلين وصلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمخلفين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة سبيانهم المحدثين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وفي القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم لمن أبدع على أمهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من تبعهم وقرابهم وعباد المسلمين كافة عامة من لهم زير ولا زير لهم اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفحش جنتك ومحل رضوانك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجب انكسارنا وعقبال انتجارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحرم الله به غفلة ولا تأخذنا على ضر واجعل آخرة منا من الدنيا إلى انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعد وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين وإلى سادتنا علي وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله مشرق الأرض ومغربها برها وبحرها أينما كانوا وكما كانوا بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى وسبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة